Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya di sini akan melakukan presentasi untuk memenuhi tugas makalah etika lingkungan dan kearifan lokal. Yang mana di sini saya perwakilan dari kelompok 8 yang beranggotakan saya sendiri dan teman saya Mbak Marinda. Di sini saya akan mempresentasikan yaitu peranan manusia dalam penataan lingkungan hidup. Penataan ruang memiliki peranan penting dalam usaha perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Seperti apakah peranan penataan ruang bagi usaha perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup? Manusia merupakan faktor terpenting dalam perubahan lingkungan. Hanya manusia yang memiliki akal budi, maka dari itu manusia wajib berperan dalam pengelolaan lingkungan. Pengelolaan lingkungan adalah upaya terpadu dalam pemanfaatan, penataan, pengawasan, pengendalian, pemulihan, dan pengembangan lingkungan hidup. Tujuan dari pengelolaan lingkungan yang pertama yaitu untuk mencapai kelestarian hubungan manusia dengan lingkungan hidup. Yang kedua, untuk mengendalikan pemanfaatan sumber daya secara bijaksana. Yang ketiga, mewujudkan manusia sebagai pembina lingkungan hidup. Yang keempat, melaksanakan pembangunan berwawasan lingkungan untuk kepentingan generasi sekarang dan yang akan mendatang. Selanjutnya yaitu penataan lingkungan hidup adalah rangkaian kegiatan menata sebuah kawasan agar lebih bermanfaat secara optimal berdasarkan ketentuan dalam rencana tata ruang wilayah. Kawasan yang penataan rapi dan tertata dengan baik dan disesuaikan dengan fungsi kawasan tersebut akan menjadikan kawasan tersebut menjadi lebih bermanfaat. Tujuan penataan lingkungan antara lain yang pertama yaitu agar tercipta pengelolaan lingkungan secara terencana, rasional, dan optimal sesuai daya dukungnya. Yang kedua, agar terwujudnya keseimbangan tata guna lahan dengan daya dukung lingkungan. Yang ketiga, agar tercipta kelestarian mutu lingkungan dan kesejahteraan makhluk hidup. Selanjutnya, beberapa upaya yang dapat kita lakukan untuk menanggulangi pencemaran lingkungan. Yang pertama yaitu kita melakukan reboisasi atau penghijauan di lahan yang gundul. Yang kedua, memberantas penebangan liar dan menerapkan sistem tebang pilih. Yang ketiga, menggunakan bahan-bahan yang mudah diuraikan oleh mikroorganisme dalam tanah. Yang keempat, menerapkan prinsip 3R sampah. Apa 3R sampah itu? Yang pertama yaitu mengurangi pemakaian materi anorganik. Yang kedua, memanfaatkan kembali barang-barang yang sulit terurai. Yang ketiga, mendaur ulang sampah anorganik. Terus yang kelima, upaya yang dapat dilakukan untuk menanggulangi pencemaran lingkungan yaitu yang kelima melakukan upaya remediasi, yaitu membersihkan permukaan tanah dari berbagai macam polutan seperti sampah. Ya, selanjutnya aspek dasar yang dapat dilakukan guna mendukung konsep penataan lingkungan hidup akan dijelaskan oleh teman saya. Ada 4 aspek yang dapat digunakan dalam penataan lingkungan hidup. Yang pertama yaitu keindahan. Keindahan di sini dapat dilakukan dengan 3 cara, yaitu yang pertama kita menerapkan konsep sebuah pembangunan itu yang berwawasan lingkungan dan berjangka panjang. Terus yang kedua, kita itu menumbuhkan kesadaran masyarakat agar masyarakat itu mampu menciptakan lingkungannya itu agar tetap indah, menata lingkungannya itu agar tertata rapi. Yang ketiga yaitu kita itu mengendalikan daerah resapan air dan juga lingkungan yang baik serta budaya hidup yang bersih. Yang kedua yaitu kenyamanan. Kenyamanan di sini dalam arti situasi lingkungan yang kita tata atau yang kita kelola itu dapat memberikan rasa aman, tenang pada diri kita dan juga orang lain. Yang kedua yaitu kenyamanan di sini itu dapat memberikan rasa senang ketika kita berada di lingkungan itu. Yang ketiga, lingkungan itu dapat memberi manfaat untuk memenuhi kebutuhan dan juga kelangsungan hidup masyarakat sekitar atau orang-orang yang tinggal di sana ataupun makhluk yang tinggal di sana. Selanjutnya yaitu aspek yang keempat. Aspek yang keempat di sini adalah kerindangan. Kerindangan di sini berarti berhubungan dengan tumbuhan. Nah, yang dapat kita lakukan yaitu kita itu melakukan reboisasi, melakukan penghijauan,
kita di tempat yang gersang itu kita tanami tumbuh-tumbuhan, kita melakukan reboisasi, kita menanam budaya pohon, kita budayakan menanam pohon, terus kita mengganti tumbuhan yang mati itu dengan tumbuhan yang baru. Kita membuat dan menegakkan aturan pemeliharaan lingkungan. Dengan begitu kerindangan itu dapat tercapai. Pohonnya yang udah kita tanam nantinya setelah besar itu kita rapikan. Yang keempat yaitu kebersihan. Kebersihan di sini berhubungan dengan tempat sampah pastinya, dengan tempat sampah itu sendiri. Jadi kita menyediakan sarana tempat sampah di sana yang organik, anorganik, kemudian sampahnya kita kelola lagi. Yang kedua, kita mengadakan gotong royong untuk membersihkan lingkungan pada setiap minggunya, jadi rutin atau berkala. Yang keempat, kita menerapkan peraturan untuk tidak membuang sampah sembarangan. Nah, itu 4 aspek yang dapat kita lakukan. Selanjutnya akan kita tonton video contoh penataan lingkungan hidup dari kelompok. Ya, cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan dari kelompok kami, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhiran wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.